Shalom, nama saya Ceriani Jayantilao, kelas A5 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menerangkan secara singkat tentang kasus korupsi Asabri. Kasus korupsi di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Contoh, kasus Jiwasraya, kasus Kementerian Perikanan, kasus Kementerian Sosial, dan yang kita akan bahas sekarang ini adalah kasus Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Asabri dibentuk zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Dari ribuan anggota TNI dan Polri, memberi iuran dipotong dari gaji setiap bulannya. Menurut Daniel Simajuntak, juru bicara di Kementerian Pertahanan, total aset Asabri 39 triliun rupiah, dan itu semua iuran TNI dan Polri. Pada tahun 2020 bulan Januari, Menteri Mahfud MD pernah menuturkan kalau ada potensi korupsi di Asabri sebesar 10 triliun rupiah. Mereka menyerang Pak Mahfud MD karena seperti membuka borok di Asabri, tetapi apa yang dikatakan Pak Mahfud MD menjadi kenyataan. Malahan 2 kali lipat dari perkiraan beliau, yaitu dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah. Wow, banyak sekali. Dan yang terlibat di sini adalah para direksi dan Beni Cokro dengan cara memainkan dana Asabri di dasar investasi untuk mengejar keuntungan, tetapi malah rugi. Beni Cokro dan para direksi Asabri konspirasi untuk memainkan dana membeli saham dengan memanipulasi sedemikian rupa sehingga rugi dan menjadi mencuri dana Asabri itu secara halus. Mereka korupsi pakai mainan saham. Saya coba jelaskan di sini dengan sederhana ya. Dana Asabri kan puluhan triliun rupiah. Dana itu harus diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Karena para direksi nggak paham banget cara main saham, maka mereka panggil orang untuk mainkan dana Asabri. Siapa orang yang dipanggil oleh para direksi itu? Kalian pasti. Dari laporan, 8 orang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Dari 8 orang itu, 2 berpangkat jenderal purnawirawan. Kembali menetapkan 8 tersangka atas kasus tindak pidana korupsi di PT Asabri. 2 tersangka diantaranya adalah mantan jenderal yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Asabri. Dengan menakan rompi merah muda, 6 tersangka baru ini langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. 2 tersangka lainnya adalah Heru Hidayat dan Beni Cokro yang saat ini juga berstatus sebagai terdakwa di kasus korupsi Jiwasraya. Kejaksaan Agung menyatakan kerugian negara dari kasus korupsi Asabri ini mencapai lebih dari 23 triliun rupiah. Dan hasil korupsi Beni Cokro dan kawan-kawan bisa merugikan negara karena negara yang menjadi penjamin di Asabri. Karena sudah seharusnya negara menjamin TNI dan Polri yang mempertahankan nyawa untuk negara dengan gaji yang tidak seberapa. Menikmati hari tua mereka dengan sederhana daripada koruptor itu masa tua mereka di penjara. Demikianlah penuturan saya secara singkat tentang kasus korupsi di Asabri. Salam anti korupsi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan lokasi kampus Universitas Pembangunan Indonesia di Jalan Walter Monginsidi, Bahu, Malalayang, Manado. Di sana ada 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, kedua Fakultas Hukum, ketiga Fakultas Sastra, keempat Fakultas Teknik,
kelima Fakultas Pertanian, keenam Fakultas Fisip. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada program nurse dan Fakultas Keperawatan saat ini terakreditasi B. Ayo mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Salam sehat.